kembali lagi bersama aku Tio di channel Teusen. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Omega episode ke-10. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasalah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Bayangin kalau rahasia terbesar arek-arek hampir kebongkar gara-gara kamera. Gimana rasanya tuh? Itu yang dialamin Sorato dan Kose di Ultraman Omega episode ke-10. Bukan cuma soal monster di pemandian, tapi juga rahasia, konflik, dan hubungan yang diuji. Yuk bahas dari awal sampai akhir. Sorato dan Kose ikut liputan eksklusif bareng reporter Maki. Awalnya sih ragu ya, terutama si Kose itu ragu banget. Tapi akhirnya mau juga. Di tengah liputan, kaiju muncul di pemandian air panas. Mereka nekat mendekat meski bahaya. Ketegangan naik, apalagi Sorato masih berjuang dengan amnesianya. Akhirnya mereka kerjasama ngalahin kaiju Demaga dengan jurus spesial Ultraman Omega. Ya dengan Regenes Armor ya tentunya. Liputan Maki gagal sesuai harapan, tapi hubungan Sorato dan Kose tetap kuat di sini. Episode dimulai dengan Maki yang kepo banget sama Sorato dan Kose. Dia tahu mereka punya pengetahuan aneh soal kaiju. Si Kose tuh agak malas ya, tapi si Sorato mikir kenapa enggak. Akhirnya liputan jalan dan Maki langsung nanya soal hubungan mereka serta masa lalu Sorato yang amnesia nih. Kose berusaha jawab, tapi Sorato jelas nggak bisa. Ketegangan kecil muncul, Sorato risih, Kose makin bingung nih. Tiba-tiba ada kabar kaiju nongol di kota Sayu, tepatnya di pemandian air panas nih. Semua orang disuruh evakuasi, tapi Sorato dan Kose malah nekat ke lokasi ya. Terutama si Maki ini bingung ya, kenapa mereka nekat ke sana. Nah, Sorato tuh mau berubah menjadi Ultraman Omega, dan kali ini hampir gagal ya, karena si Kose itu nggak membenarkan si Sorato itu membongkar identitas aslinya. Demaga sempat kabur lah istilahnya, serta mereka tuh tetap diliput dan pada akhirnya Demaga muncul lagi nih. Kali ini Sorato berubah ya menjadi Ultraman Omega lagi. Nah baru kali ini nih satu episode 2 kali berubah ya di era Rewa ya. Kalau Heisei tuh mungkin banyak ya. Nah setelah berjuang cukup lama, akhirnya Kose itu kembali menggunakan Regenes ya. Ultraman Omega dan Regenes pun berjuang lah melawan si Demaga itu. Berjuang akhirnya mereka bergabung menjadi Regenes Armor ya. Dengan armor ini kita tahulah bahwa di Ultraman Omega mendapat senjata berupa pedang ya. Nah plus kekuatan listrik dan telekinesis nih. Ya kaiju yang muncul kita tahulah ya, Demaga, monster dengan serangan magma. Pertarungan sengit pun terjadi ya. Pertarungannya sih agak gak membosanin sih seperti yang kemarin-kemarin, tapi tetap aja kesannya tuh biasa aja. Nah Omega tuh akhirnya melontarkan serangan terakhir dan pada akhirnya kaiju Demaga kalah atau hancur lah ya. Nah habis bertarung, Sorato dan Kose debat. Kose nggak mau Maki tahu rahasia mereka ya, sedangkan Sorato udah capek nutupin identitasnya. Akhirnya mereka sepakat untuk jujur di waktu yang tepat. Ya, si Kose tuh bilang ya, ini pilihan kamu. Kalau kalian udah nonton pasti tahulah bahwa Kose menjawabnya seperti itu. Tapi satu hal pasti, mereka tetap nggak mau saling ninggalin. Liputan Maki berakhir zong, gak sesuai ekspektasi. Sorato dan Kose kembali ke rutinitas mereka, bahkan sempat makan bareng. Di balik itu, Sorato mulai ingat sedikit masa lalunya. Episode ditutup dengan suasana ringan, tapi masih menyimpan misteri. Tapi lucu juga ya, yaitu untuk alur ceritanya kalau ada yang kurang
boleh tambahin di kolom komentar ya. Nah Sorato deh, waktu mau membongkar identitasnya ke Maki, malah ada telepon. Ya, plot yang sering terjadi ya di Ultraman atau tokusatsu lain lah ya. Oke, itu untuk tambahan aja. Kita langsung aja ke poin pentingnya. Nah, amnesia bikin Sorato was-was nih. Dia takut bikin masalah karena nggak ingat masa lalunya. Ini jadi beban besar, apalagi saat Maki terus nanya di depan kamera. Sorato makin sadar kalau dirinya nggak sempurna bahkan sebagai Ultraman. Kadang dia pengen kabur dari pertanyaan, tapi di sisi lain dia butuh jawaban. Dia merasa bersalah sama Kose yang selalu nutupin kelemahannya. Hubungan mereka ikut kena imbas. Amnesia ini bukan sekedar masalah pribadi, tapi bisa ngefek ke orang sekitar. Konflik emosional inilah yang bisa bikin episode ini beda dari pertarungan monster biasa. Nah, Sorato dan Kose tahu harus melindungi orang, tapi kadang cara mereka nekat ya, kayak nyamperin kaiju di pemandian. Buat penonton, ini bikin tegang. Mereka kayak lupa keselamatan mereka sendiri. Padahal resikonya gede banget. Ada dilema nih. Nurut perintah evakuasi atau ngikutin insting nih. Keseimbangan tanggung jawab dan resiko jadi inti konflik di episode ini ya. Ditambah lagi Maki yang terus liput. Keputusan mereka bisa disorot publik. Jadi bukan cuma lawan monster, tapi juga soal bagaimana tindakan mereka dilihat orang. Ini jadi highlight episode ya. Bukan cuma tampilan keren, tapi simbol kerjasama. Regenes Armor kasih Omega kekuatan baru kayak pedang Regenes Caliber, serangan listrik, dan telekinesis. Armor ini lebih dari sekedar upgrade, tapi tanda kalau Sorato nggak bisa jalan sendiri ya. Omega harus belajar menerima bantuan, baik dari partner kaiju maupun teman dekat. Armor ini jadi pengingat kalau kekuatan sejati datang dari keterhubungan. Pertarungan lawan Demaga makin intens karena armor dipakai. Nunjukin kerjasama bisa jadi senjata ampuh nih. Hubungan Sorato dan Kose adalah inti cerita di episode ini. Meski sering ribut, mereka tetap saling jaga. Konflik justru bikin hubungan makin dalam. Tanpa kepercayaan mereka nggak akan bisa jalan bareng nih. Mereka sadar kalau dibalik rahasia dari kebohongan kecil, persahabatan adalah fondasi utama. Bahkan setelah liputan Maki yang bikin tensi naik, mereka bisa duduk bareng, makan, dan mikirin masa depan. Episode ini tetap punya rasa hangat meski penuh ketegangan. Episode 10 Ultraman Omega seru bukan cuma karena aksi lawan kaiju aja, tapi juga drama Sorato dan Kose. Dengan Regenes Armor yang baru kelihatan lagi di episode ini ya, Omega makin keren, tapi highlight tetap ada di hubungan mereka yang tuji liputan dari Maki. Episode ini campur action, misteri, dan hubungan manusia, bikin makin penasaran sama kelanjutannya. Ya, itu adalah kesimpulanku dari Ultraman Omega episode ke-10. Gimana nih menurut Are-Are? Ya, episode ini menyorot konflik antara persahabatan ya. Tapi ya, harus kita ingat ya, kalau persahabatan juga harus ada masalah atau konflik yang terjadi agar persahabatan itu tetap terjalin ya. Nah, gimana nih menurut Are-Are? Tulis pendapat Are-Are di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini.
kolegaku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.